Betul, Batam adalah area pertempuran. Kenapa area pertempuran? Karena ada beberapa hal. Pertama, jumlah pemilihnya 56%. Saya ingin menjelaskan tentang anomali itu. Bahwasanya anomali itu, kalau kita buka statistik pemilu di Kepri ini, anomali itu tidak hanya 2020. Oke. Anomali itu juga terjadi 2015. 2015. Di 2015 anomali seperti ini. Calon yang menang itu bukan berasal dari Batam. Ya. Pak Sani dan Pak Nurdin itu backgroundnya adalah, kalau kita tengok asal daerahnya adalah Karimun. Betul. Anomali yang sama juga terjadi pada 2010. 2010 itu yang menang tuh Pak Sani dengan Romo. Tapi kan gubernurnya bukan berasal dari Batam. Yang gubernurnya berasal dari Batam yang menang hanya pada tahun awal pemilu di Kepri 2005. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Poinnya adalah ketika kita membaca statistik pemilu itu menunjukkan bahwasanya pemilih di Batam itu rasional. Pemilih di Batam itu rasional. Sehingga dia bisa lebih selektif memilih siapa calon kepala daerahnya. Itu yang pertama. Jadi anomali Pilkada Kepri itu kalau diurut ke belakang dalam 3 minggu terakhir, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada relevansi antara kekuatan figur tertentu terhadap calon lain di level kabupaten kota? Kalau kita baca statistik pemilu 2020, Ansar Marlin itu hanya meraup 30%. 30% ya. Dan pemenang ketiga di Batam. Ya. Kalau dibandingkan dengan suara Rudi Amsakar, mereka hanya mendapatkan 41% dari total suara Muhammad Rudi dan Amsakar. Apa poinnya? Tidak linear dia. Kenapa tidak linear? Karena pemilih di Batam ini rasional. Kenapa rasional? Bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya. Rata-rata tamat SMA ke atas. Ini yang pertama. Yang kedua, analisa yang disampaikan oleh Bung Robi tadi, layaknya membandingkan Batam dengan Pulau Jawa, secara statistik DPT oke. Ya. Tapi secara karakteristik demografi pemilih tidak sama. Demografi pemilih di Pulau Jawa itu sebagian besar adalah tamat SMP ke bawah. Cenderung tidak rasional. Pemilih di Batam, dia rasional. Jadi agak sulit membaca Batam, bahwasannya hanya melihat kekuatan seperti itu akan linear, tidak akan linear. Jadi tidak serta-merta kuat di Batam, dia akan menang. Dan tidak serta-merta figur yang besar di Batam pada level kabupaten kota akan memberikan dampak yang signifikan juga. Tidak signifikan. Buktinya 2020 hanya berkontribusi 41%. Berarti bisa dikatakan bahwa pencalonan Pak Rudi juga belum menjadi jaminan bahwa nanti akan menang di Pilgub. Oh, itu sangat dinamis. Sangat dinamis ya? Sangat dinamis itu ya. Karena kan proses pemenahan kepala daerah itu kan tidak hanya berbicara tentang soal Batam saja. Tadi kan statistik pemilunya sudah menunjukkan itu. Betul, Batam adalah area pertempuran. Kenapa area pertempuran? Karena ada beberapa hal. Pertama, jumlah pemilihnya 56%, total pemilih di Kepri itu adalah dari Batam. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, calon kepala daerahnya dari sepanjang sejarah pemilu di Kepri, sebagian besar itu asalnya dari Batam. Yang ketiga, kenapa Batam menjadi area pertempuran? Karena Batam daerah yang mudah diakses. Jumlah pemilihnya banyak, mudah diakses. Apa konsekuensinya? Biaya politiknya lebih murah. Jadi wajar kalau Batam dalam sepanjang sejarah pemilu akan tetap menjadi arena pertarungan. Karena pertimbangan yang 3 hal tadi. Ditambah kalau kita kaitkan dengan perkembangan kekinian, dengan meleknya masyarakat dengan IT, masyarakat Batam itu melek dengan IT. Poinnya adalah medsos. Jadi memang Batam akan menjadi arena pertempuran. Tetapi tidak serta-merta kalau kita lihat dari statistik pemilunya, bahwasanya yang mampu menguasai Batam belum tentu akan menang. Kalau berkaca kira-kira berapa persen? Kalau kita tengok selisihnya, statistik pemilu ini tidak pernah sampai 10% selisihnya. Pemenang pemilu di Batam itu dengan calon-calon yang lain tidak sampai. Bisa mengambil suara, bisa posisi aman dari DPT. Kalau dulu kan 30%. Ya, kalau kita tengok dari statistik 2020, selisih antara pemenang di Batam pada masa itu adalah Pak Isdianto dengan Suryani, itu selisihnya hanya sekitar 6-7% saja dari Ansar Marlin. Jadi kalaulah tidak mampu membuat gap lebih dari 10-15% memenangkan di Batam, sementara kalah di area yang lain, akan sulit untuk bisa memenangkan. Artinya pasangan-pasangan nanti siapapun itu akan jor-joran terpusat di Batam pertempurannya. Betul. Tetapi poin lain adalah kalau kita membaca Batam, Batam ini adalah kota. Bisa lebih dekat lagi? Batam ini adalah kota dengan tingkat partisipasi dalam pemilihnya rendah. Jadi walaupun angka jumlah pemilihnya 56% dari total pemilih di Kepri, tapi angka partisipasi pemilunya rendah. Coba kita tengok, Pilkada 2015 hanya sekitar 49% partisipasi pemilihnya.
Coba tengok pemilu 2020, hanya sekitar 64% tingkat partisipasinya. Jadi walaupun DPT-nya tinggi, tidak serta-merta jumlah pemilih besar. Ditambah dengan, coba kita tengok kasus Pileg 2024. Ya. Penambahan pemilih di Batam itu hampir 250.000. Betul. Kenapa itu terjadi? Karena proses verifikasinya tidak lagi verifikasi faktual, tapi verifikasi administrasi. Jadi orang yang pernah mengurus administrasi kependudukan di Batam, dia akan terdata sebagai pemilih di Batam. Sementara secara faktual bisa jadi dia tidak di Batam. Jadi DPT yang besar di Batam itu tidak serta-merta menjamin itulah kondisi real. Jadi sangat dinamis kondisi di Batam, saya kira itu.